Tagih hutang. Maksudmu 3 juta RMB itu? Andrew Yang, kamu benar-benar sangat lucu. Kenapa kamu tidak bercermin dulu sebelum datang ke sini? Seorang bajingan seperti dirimu, apakah berhak untuk menagih uang padaku? Wajah Tony Lin penuh dengan hinaan, tidak menganggap Andrew Yang sama sekali. Andrew Yang juga tidak banyak omong kosong, dia langsung melangkah maju dan menekan Tony Lin di atas meja. Bang! Tabrakan secara tiba-tiba itu menyebabkan minuman bir di atas meja satu persatu terbalik. 3 juta RMB, sepersepun tidak boleh kurang, kalau tidak, kakimu akan patah. Semua yang ada di sana adalah anak orang kaya, termasuk Tony Lin terkejut dengan gerakan Andrew yang tiba-tiba, namun, Tony Lin bukanlah seorang yang penakut. Dia dengan cepat memulihkan kembali ekspresi wajahnya dan menyeringai, seekor anjing sampah pun berani datang untuk menagih hutang, dan masih mengancam akan mematahkan kakiku. Apakah kamu sudah menjadi bodoh di penjara? Bang! Melihat Tony Lin masih keras kepala, Andrew Yang pun tidak ragu sama sekali. Dia mengambil sebotol bir dan melemparkan botol bir itu di kepalanya. Pecahan botol kaca bir pun terlempar kemana-mana. Segera transfer 3 juta RMB ke rekening perusahaan kakakmu, kalau tidak, aku akan melakukan apa yang kuucapkan. Rasa sakit dahsyat yang datang dari kepalanya membuat Tony Lin terkejut dan panik. Sialan, bukankah Andrew yang ini hanyalah orang tidak berguna yang hanya bergantung pada wanita? Mengapa sekarang menjadi begitu ganas? Kakak ipar, aku akan membayar hutang sekarang juga. Tolong jangan patahkan kakiku. Tony Lin dengan canggung mengeluarkan ponsel dari sakunya, dan kemudian mentransfer uang ke perusahaan Alice Lin di depan Andrew Yang. Setelah menagih kembali hutangnya, Andrew Yang pun meninggalkan ruang VIP 888. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, Tony Lin telah dipukul kepalanya pun menjadi sangat kesal. Seekor anjing brengsek, berani-beraninya menggangguku. Apakah dia sungguh menganggap pangeran mahkota keluarga Lin penakut? Semakin memikirkannya, Tony Lin menjadi semakin marah, tetapi keganasan Andrew yang tadi membuatnya trauma sejenak. Aku tidak bisa mengalahkanmu, apakah orang lain tidak bisa menghabisimu? Tony Lin tidak bisa menerima perlakuan seperti ini, dia pun memutuskan untuk pulang ke rumah dan melaporkannya kepada kakeknya Charles Lin. Ketika Andrew yang keluar dari Bright Star Entertainment Club, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Saat dia berencana pulang ke rumah dengan berjalan kaki, sebuah mobil Audi melewatinya, karena ada persimpangan di depan sana, jadi kecepatan mobil Audi itu tidak cepat. Penglihatan Andrew yang sangat bagus, dia dengan jelas melihat Amanda Lin sedang tidur di dalam mobil Audi itu. Ada seorang pria muda duduk di sebelah Amanda Lin. Dia tersenyum nakal sambil mengulurkan tangan dan menyentuh bagian atas tubuh Amanda Lin yang menonjol. Andrew yang merasa ada yang salah. Amanda Lin kemungkinan besar sedang dalam bahaya, meskipun Amanda Lin sering menertawakan dan mengejek dirinya di rumah. Tetapi biar bagaimanapun juga, dia adalah adik kandung perempuan Alice Lin. Sebelum lampu merah di persimpangan berubah, Andrew yang segera menghentikan taksi dan mengikuti mereka. Setelah mobil Audi itu melaju selama hampir setengah jam, mobil itu pun belok dan masuk ke gang kecil dan kemudian berhenti di daerah semak-semak. Andrew yang turun dari taksi dan berjalan mengikuti mereka. Kakak Kelvin, kamera sudah siap. Pada saat ini, yang sedang berbicara adalah supir mobil. Karena pintu mobil Audi sudah dibuka, jadi Andrew yang bersembunyi tidak jauh dari sana pun mendengar dengan jelas suaranya. Bagus, ingat untuk mengambil foto yang jelas nanti, terutama wajah wanita ini. Amanda Lin ini biasanya bersikap begitu angkuh, biar bagaimanapun juga aku adalah anak orang kaya. Aku sudah mengejarnya seperti anjing, dan dia pun sama sekali tidak memberiku muka, memaksaku untuk menggunakan trik gelap. Pria bernama kakak Kelvin itu berkata sambil tersenyum nakal. Tenang saja, kakak Kelvin. Kamera ini harganya ribuan RMB, pikselnya sangat bagus. Supir itu tersenyum, biasanya jika Kelvin Lee ada sesuatu, dia pasti akan mendapatkan sedikit imbalannya.
Amanda Lin adalah seorang model, jadi dia pun sangat bersemangat. Seperti yang dipikirkan Andrew Yang, Amanda Lin benar-benar dalam bahaya, dan untungnya dia tidak sengaja bertemu dengannya. Supir itu menyalakan kamera dan beralih ke fungsi video. Kelvin Lee merobek pakaian terusan di tubuh Amanda Lin, dan tubuhnya yang putih pun seketika terlihat, tidak bisa membiarkan mereka melanjutkannya lagi. Andrew yang segera bergegas ke sana, dia menyeret kedua orang itu keluar dari mobil dengan kedua tangannya. "Kamu, siapa kamu?" Kelvin Lee dan supir yang memegang kamera pun terkejut dan ketakutan. Mereka sama sekali tidak terpikir bahwa akan ada orang lain yang tiba-tiba muncul di semak-semak pada tengah malam seperti itu. Apa mungkin mereka sudah melihat hantu? "Pergi." Andrew yang tidak ingin omong kosong, dia bukan polisi dan tidak bisa menangkap mereka. Bro, ada masalah bisa dibicarakan baik-baik. Jika aku yang bermarga Lee pernah menyinggungmu sebelumnya, aku minta maaf padamu. Kelvin Lee tidak mengenal Andrew Yang, tetapi sudah banyak orang di masyarakat yang dibuat tersinggung olehnya, jadi dia pun mengira bahwa Andrew Yang adalah preman yang disewa oleh musuhnya. Andrew yang malas untuk menjawabnya, dan langsung mencekik leher Kelvin Lee dengan telapak tangannya. Kelvin Lee seketika jatuh ke tanah dan pingsan. "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Supir itu terkejut dan belum sempat berteriak, dia pun dipukul sampai pingsan oleh Andrew Yang. Kedua orang itu pingsan, takutnya mereka tidak akan bangun sampai subuh. Setelah selesai memukul orang, Andrew yang baru memperhatikan Amanda Lin yang ada di dalam mobil. Pakaian atas adik iparnya sudah dilepas sampai tersisa pakaian dalam saja. Kedua kakak beradik ini sungguh membuat kekacauan. Siang hari kakaknya dibuat mabuk dan malam hari adiknya diberi obat tidur. Jika ingin menyalahkan, maka salahkan mereka berdua terlalu cantik. Tubuh Amanda Lin agak memerah, meskipun kedua matanya tertutup erat, tetapi kedua tangannya terus menyentuh tubuhnya. Dia telah diberi obat oleh Kelvin Lee dan perlu pergi ke rumah sakit untuk membersihkan lambungnya, atau harus melakukannya dengan seorang pria. Pikiran Andrew yang sangat tenang. Meskipun Amanda Lin terlihat seksi dan menggairahkan, penampilan sekarang ini bahkan lebih membuat orang ingin berbuat jahat, tetapi orang yang dia sukai adalah kakak dari Amanda Lin, yaitu Alice Lin. Andrew yang menemukan sekotak air mineral di bagasi mobil Audi. Dia kemudian mengangkat Amanda Lin dan menyuapinya minum air sedikit demi sedikit. Amanda Lin masih sangat gelisah, merasa bahwa ada seseorang yang menempel pada dirinya. Tangannya pun mulai berjalan di tubuh Andrew Yang. Andrew yang bersikap sangat tenang. Setelah memberikan Amanda Lin minum beberapa botol air mineral, warna merah di tubuh wanita itu perlahan-lahan menghilang, dan gerakan di tangannya pun menjadi lambat. Pada saat ini, Amanda Lin membuka matanya sedikit dan melihat Andrew yang sedang memegangnya. Dia panik dan ingin berteriak, tetapi tubuhnya terlalu lemah dan dia pun pingsan lagi. Andrew yang mengambil ponselnya dan menelepon 120. Dia baru saja mengucapkan beberapa kata, lalu menutup telepon. Dia sama sekali tidak tahu alamat persis mereka di mana. Waktu seperti ini sudah tidak ada taksi lagi. Andrew yang hanya bisa memilih pulang ke rumah dengan berjalan kaki. 3 jam kemudian, Amanda Lin yang berbaring di ranjang rumah sakit perlahan membuka matanya. Apa yang terjadi semalam? Amanda Lin tiba-tiba terbangun dan duduk di tempat tidur. Dia telah berganti pakaian rumah sakit, dan di samping tempat tidur ada baju terusannya yang tersobek. Melihat itu, hati Amanda Lin langsung tenggelam ke laut yang dalam. Amanda Lin mulai mengingat semua yang terjadi sejak kemarin sore sampai sekarang. Dia menolak Kelvin Lee, anak orang kaya yang mengejarnya, dan Kelvin Lee masih juga menjeratnya, jadi dia pun memarahinya habis-habisan. Tanpa diduga, setelah itu, Kelvin Lee menyimpan dendam di hatinya dan langsung berjaga di luar perusahaan Amanda Lin. Pada saat itu, Amanda Lin kerja lembur dan ingin kembali ke asrama. Dia baru saja keluar dari pintu depan perusahaan, lalu ditangkap oleh Kelvin Lee untuk masuk ke mobil. Dan kemudian dipaksa untuk memakan sesuatu. Akhirnya, dia pun pingsan. Bersambung ke episode 4, kesalahpahaman terselesaikan.